Oke, ketemu lagi di channel Nas Hans. Ini kelanjutan perjalanan kami di Gucci. Kemarin kita sudah nginep di teras Gucci. Ini hari kedua, kita mau lanjut ke Bukit Mutiara. Mestinya kita dari hotel teras Gucci itu masuk jalur utama, ambil kiri ya. Nah, kita malah ambil kanan, malah langsung diarahin ke pintu keluar ya. Salah jalan kita. Ya nggak apa-apa ya. Ini hari Jumat. Tadi kita sudah kontak pihak Bukit Mutiaranya. Kita tanya-tanya tentang lokasi masjid terdekat dengan Bukit Mutiara. Ternyata kalau nggak salah hanya ada satu masjid besar ya. Masjid apa gitu, saya lupa namanya. Jadi kita ke sana dulu ya. Kita prepare sholat Jumat dulu. Sengaja berangkat buru-buru ya, karena diinfokan bahwasannya kalau di hari Jumat itu rame pengunjungnya, bukan pengunjung yang sholat ya. Jadi banyak orang-orang luar kota yang bawa mobil sholat Jumat di situ. Jadi rame parkiran mobilnya. Sementara parkir mobilnya nggak ada ya, itu cuma jembatan bisa diisi 4 mobil. Nah yang lain-lainnya mobil parkir di sepanjang jalan Gucci. Nah selesai sholat Jumat ya, kita balik lagi menuju arah ke pintu utama. Nah kalau dari atas Gucci itu ada di sebelah kiri, ini dia Bukit Mutiara. Nah Bukit Mutiara ini saya sudah prepare beberapa bulan sebelumnya ya, karena saya targetnya adalah kita mau berenang di kolam privat supaya ibunya bisa menikmati kolam rendam juga. Karena kalau kita di kolam rendang umum ya, kolam rendam umum atau public area, ibunya nggak bisa ikut berendam bareng-bareng. Jadi memang kita sudah targetin ini libur, kita mau ke Bukit Mutiara. Di sini kita diminta untuk DP dulu kalau nggak salah ya. DP-nya berapa ya? 500 dulu kalau nggak salah, lupa saya. Ibunya soalnya yang bayar, yang transfer. Dan wow-nya adalah kita kesini malah nggak ditagih untuk sisa pembayaran ya. Yang jaga diem aja. Bahkan kalau kita langsung pulang di hari selanjutnya mungkin nggak bakal ada pertanyaan macam-macam. Mungkin bakal repot aja mereka kontakin kita karena kita belum bayar sisanya gitu. Jadi sangat mudah sekali sistemnya. Mungkin bisa jadi perhatian buat pengelola Bukit Mutiara supaya jangan terlalu luas ya, karena kita kan nggak tahu ya ada pengunjung yang jujur atau pengunjung yang nakal, kita nggak ngerti juga. Atau mungkin sejauh ini di Indonesia rata-rata pengunjung yang ke Bukit Mutiara mungkin jujur semua. Nah kita mau check in dulu ya. Kita sudah kontak masnya yang jaga, ternyata lagi ke bawah, lagi keliling nganterin tamu juga. Nah kita sudah ketemu sama pengelolanya. Kita diarahkan turun ke bawah ya. Ini areanya mungkin nggak besar banget ya. Ambil kiri ketemu kantor pengelola ya, bukan kantor pengelola juga sih, ini yang jaga kayaknya. Turun di sebelah kanan ini glamping yang muat, lupa saya tempat tidurnya 3 atau 2 ya. Glamping mewah, dan masing-masing ini ada kolam renang private-nya ya. Cuma ada yang di depan, ada yang di samping. Istri saya yang nggak bakal bisa juga di sini, makanya kita ambil yang tipe kabin. Jadi nggak ada yang lewat di situ. Kita aja menginap di situ aja yang bisa berenang di situ. Ini parkirannya cuma ada 10 kalau nggak salah, 10 spot ya, 10 atau berapa gitu. Ini ada 4 spot, di sana ada 6 spot ya parkir mobil. Karena memang kayaknya udah dikondisikan parkirannya sesuai dengan jumlah ketersediaan ruangan atau kabinnya. Nah untuk lokasi tipe kabin kita turun ya di lereng. Jauh nggak sih? Ya nggak ya.
Ada sekitar 10 atau 20 meter gitu. Nah, ini sebelah kanan ada kabin-kabinnya, ada 4 kabin. Kabin 1, kabin 2, kabin 3, kabin 4. Sebelah kiri ada taman sedikit ya, buat nongkrong-nongkrong, kongko-kongko. Tangganya juga aman ya buat anak-anak. Istri saya sedang ambil juga nggak terlalu bermasalah, masih enjoy. Nah, di sebelah belakang itu, sebelah kiri ada juga yang tipe apa namanya? Tipe apa lupa saya. Cuma kamar mandinya di depan kamarnya di pinggir jalan ya. Jadi kalau ada orang lewat kita kelihatan kalau mandi. Nah, kalau yang tipe kabin ini di depan kamar dan gak ada yang lewat. Nah, karena jalannya ada di belakang. Nah, ini tipe kabin ya. Terasa agak tua ya. Cuma bersih, wangi ya, harum. Kamar tidurnya mezanin di atas. Ini private poolnya, air hangat ya. Di depan view-nya lereng, lembah, ada Guciku ya, objek wisata Guciku kalau nggak salah. Kemudian di depan ini nggak ada yang jalan lagi, jadi orang aman. Kalau saya lihat reviewnya beberapa waktu lalu suka ada yang jualan tuh di samping tuh, jadi masuk lewat samping yang jual nawar-nawarin. Wah, gawat juga ya kalau kita lagi mandi tiba-tiba ada datang orang jualan nawar-nawarin. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Mereka jualan cuma teriak di jalan aja tuh, di belakang kabin kita. Jadi kalau emang kita mau beli sarapan ya di situ. Karena di sini nggak dapat sarapan ya, cuma disediain mie instan, Indomie apa Supermie gitu, lupa saya. 4 bungkus. Jadi mungkin sarapannya itu ya. Jadi kita disuruh masak sendiri. Nah, ini tempat tidurnya, ada 2 tempat tidur. Kita sebetulnya butuhnya cuma 1 tempat tidur ya, cuma ya nggak ada pilihan yang 1 tempat tidur, nggak apa-apa lah, anak-anak tidur sendiri-sendiri. Dan sini sunyi ya, cocok sesuai dengan apa yang kita cari ya. Yang agak was-was adalah ini tangganya. Saya pesan sama anak-anak supaya nggak terlalu loncat-loncat, takutnya kepleset ya. Kalau lagi dingin kan suka berembun, suka berair, takutnya mereka jatuh jalan di situ. Nah, ini kolam rendamnya, airnya hangat ya. Airnya hangat, mirip kayak di teras Guci kehangatannya, cuma memang kecil aja. Cuma karena memang nggak butuh buat berenang ya, kita cuma butuh buat berendam di sini. Kalau buat berenang ya kita cari yang di kolam renang. Biar Dede nggak jatuh. Di sini apa namanya, tidak disiapkan dapur ya. Dapurnya ada dapur ini, dapur publik ya. Jadi disiapin 1, kita bisa bergantian. Kompornya ada 2, ada alat masak juga, ada piring juga, lengkap ya. Bahkan ada minyak goreng juga kalau nggak salah. Jadi bisa masak di situ. Tapi kita bawa sendiri ya, kompor sama alat masak sama beras. Nah, ini anak-anak sudah mulai loncat lagi. Tadi seperti saya bilang di Guci itu, mandi makan berenang, mandi makan berenang, ya udah gitu aja, looping terus. Awalnya mereka telanjang ya, lama-lama mereka malu akhirnya pakai celana. Nah, di sini yang agak apa namanya berkurang adalah di pemandangan depan ini sih, kurang rapi lah ya. Layarnya kurang rapi, layarnya kurang bagus. Tapi kita nggak ngejar itu lagi, udah sekarang kita ngejarnya di private poolnya, karena biar si ibunya ikut berendam malam-malam. Nah, sore harinya kita langsung menuju ke pemandian air panas di Guci, pemandian 13 ya. Legend ini, legendaris, pemandian legendaris. Kalau apa namanya, settingannya kayak onsen di Jepang, kayaknya keren ya. Ini udah lama tapi masih kayak gitu aja, cuma dibersihin, dirapi-rapin doang aja jalanannya.
saya kesini udah beberapa kali ya, itu 2 kali, 3 kali gitu, lupa juga. Cuma nggak pernah ke pemandian air 13-nya ini. Saya pernah yang di bawah ini nih, pernah dulu ada yang bocor air panasnya, nah saya mandi di situ aja, panas banget ya. Pas kita terjun langsung terasa gatal kulit. Kenapa? Karena panas. Kulit-kulit yang bermasalah, kadas kuram, langsung ngelotok di situ. Terus di sekeliling jalan ini ya, sepanjang jalan ini banyak yang jualan nih, aman lah ya. Terus harganya nggak terlalu mahal. Ada jagung, ada sate kelinci, masih normal-normal harganya. Sama satu lagi yang saya suka di sini, saya nggak ketemu yang namanya apa namanya, kalau di Jawa Barat itu kan banyak apa, pungli ya. Masuk sini bayar, masuk sini bayar, masuk sini bayar. Nggak, sekarang di objek wisatanya aja yang bayar. Pas masuk Guci, kota Gucinya kita masuk bayar memang itu. Nah setelah itu ke wisatanya kita ya normal lah. Artinya nggak ngeri ya. Takut aja kalau pungli kan nggak jelas. Tapi kalau resmi ya oke lah. Aman artinya, mereka nggak nakal gitu loh. Yang jualan juga banyak ya. Ini udah sore karena sengaja tadi seperti saya bilang, kita mau ngincer di public areanya malam. Kita ngincer mandi, berendamnya malam-malam. Ini kita hampir jam 5:30 kalau nggak salah. Orang-orang pulang kita datang. Kita mau ngerasain kabut yang turun di malam hari, terus berendam di air panas. Oh iya. Oh iya. Berapa dulu? Berapa? Lebih dulu. Jam berapa? Kalau nggak enak kayak gini. Nah, akhirnya setelah jalan sekitar 15 menit sampai juga kita ke Pancuran 13. Tadi lewat kiri juga bisa ya, cuma curam. Lebih cepat sih, cuma curam. Saya lebih ambil jalan kanan, lebih landai. Ngelihat kondisi anak-anak sih, biar mereka enjoy, nggak ribet-ribet jalannya. Kita bayar ya di sini loketnya. Bisa kayak apa namanya, bisa QRIS juga. Aman lah sekarang kalau mau kemana-mana. Yang penting ada koneksi internet di sini. Apa namanya, anak-anak di sini juga mesti bayar ya. Cuma bayarnya juga nggak terlalu mahal. Mana nih, Mas? Ya biasalah, kayak beli bakso gitulah. Menikmati mandi air panas, berendam air panas, puas-puasnya seharga bakso ya, oke lah. Memang kondisinya fasilitasnya nggak gimana-gimana ya, ini kan cuma alam, beneran alam, pinggir kali, terus dibikin pemandian kecil ya. Ada ruang gantinya juga di sini. Cuma kita nggak pakai, kita ganti baju aja di pinggir jalan, orang malam kok, nggak ada yang kelihatan. Ada tempat penyimpanan, locker room. Nah ini ada patung apa nih, patung naga atau patung apa ya. Untung di sini nggak ada Snow White ya. Kalau ada Snow White nanti bisa repot para kurcaci. Nyari-nyari nanti. Oh ternyata ada tuh kurcaci tuh. Aduh, ini apa nih? Sayang sekali ya, mestinya di sini dipasang patung-patung yang tradisional Indonesia, budaya Indonesia. Nah ini udah berendam kita, panas, airnya panas banget ya. Pas turun langsung gatal ya, bener-bener panas di sini.
Cuma lama-lama bisa disesuaikan ya, suhu badan kita akan menyesuaikan dengan suhu panas ini. Asik banget di sini. Sayang rame ya. Kalau seandainya nggak rame lebih asik lagi. Anak-anak agak malu ya. Cuma emang yang cetek itu yang di pinggir. Yang di tengah itu arusnya gede terus agak dalam. Jadi mereka kurang bisa menikmati. Ada yang lebih cetek lagi di sebelah sana, banyak banget anak-anak rame, malah susah kurang enjoy. Jadi kita ambil yang paling depan ini. Panas, arusnya besar ya, Oh ini enak banget. Cukup lama kita berenam di sini, sejam atau sejam setengah gitu ya. Selesai, kita langsung salin. Suasana malam di sini, kalau nggak salah di sini 24 jam ya. Mungkin bisa mandi bareng setan juga di sini kalau lagi malam satu suro ya. Demit-demit mungkin pada ngumpul di sini mandi bareng. Kita langsung pulang ya. Pulang nggak cari makan lagi ya. Karena kita niat ibunya mau masak ya, masak nasi sama sayur. Karena dari kemarin makan lemak terus, takutnya buang airnya nggak bagus. Jadi ibunya masak nasi, terus bikin sayur sop sama telur dadar kalau nggak salah ya. Nah ini cemilannya kita bikin mie. Nah ternyata bikin mie gas kita habis, aduh repot ya. Terpaksa kita masak di dapur umum ya. Nah ini saya yang masak di dapur umum. Ibunya agak segan ya, karena repot mesti pakai jilbab dulu. Nah ini kita makan dulu, enjoy di sini. Udah kenyang ya, kembali lagi anak-anak mandi lagi. Terus gitu ya. Nah ini kondisi dapur umumnya ya, lihat kompornya ada 2, satu kompor 2 tungku, jadi 4 tungku kalau misal masak bareng-bareng juga bisa ya. Ada pancinya juga, ada penggorengannya juga. Ini pagi hari. Oke, kali ini kita sudah sarapan nasi uduk ya, ada yang jual keliling. jadi kalau udah gede bisa nyari. Nah, anak-anak tiada henti mandi dan mandi. Senang banget. Ini mungkin liburan yang paling mereka Lempar duit. mati ya. Kalau ke Bromo mereka banyak lihat-lihat mata, tapi kalau di sini banyak berendam ini. Maju aja. Tapi mereka lebih senang dinginnya di Bromo katanya. 4. Nah, di sini mereka senangnya ya main air ini. Kayak di Merak nih. Dilatih jadi tukang ngambil duit. Iya situ. Usaha dapat 2 emas, dapat 2. 2 lagi ya, yang 1000-an. Nah, di sini dekat-dekat. Ya. Satu lagi. Ayo jangan cengeng. Ayo jangan nangis, cari duit susah. Ayo. Dilihat dong, jangan gini dilihat. Di pinggir-pinggir aja sini, nggak usah kemana-mana. Di videoin ini deh, masa nangis malu. Ada lagi nggak mas? Boleh nggak? Satu lagi. Dilihat dulu, jangan diinin, lihat kelihatan. Samping kaki dede. Dapat? Itu coklat. Nomor 3. Ah,
Dapat ini dapat satu lumayan buat makan siang. Siap. Sekali lagi ya. Sekarang kita udah itu lagi deh. Beneran nggak? Beneran. Sekarang kita lemparnya di satu tempat aja. Oke? Dah. Ada di pojok. Ayo rebutan cari duit. Ada satu, Dede. Masa kedua. Nggak ada. Jadi udah. Udah habis. Ya udah ya, sama-sama dapat 2.000. Berarti bisa makan siang nanti. Oke, thank you. Dadah. Oke, bye-bye Gucci. Demikian perjalanan singkat kami di Gucci. Tujuan kami jalan-jalan ke Gucci ini adalah untuk menanamkan kenangan-kenangan indah di memori anak-anak kami. Semoga teman-teman bisa enjoy menikmati perjalanan kami dan mungkin bisa ada satu dua informasi yang bisa dijadikan panduan kalau mau jalan-jalan ke Gucci juga. Oke, enjoy. Thank you. Dijual, lereng dijual, keren juga nih. Tuh. Wah, keren loh. Tapi tempat kita nggak ada kabut tadi. Kayaknya kehalangan dia suka. Jadi uap kabutnya nggak nongol di situ. Cerah terus di situ. Kita main-main naik ke Gucci. Itu jauh sini mah. Kayaknya ke Ciater aja deh. Tuh, dua. Dua. Suasana Gucci. Hujannya nggak tentu.